Bayangkan sebuah dunia di mana peradaban kita bukan yang pertama kali mencapai puncak teknologi dan kemakmuran. Bayangkan ada peradaban-peradaban hebat lainnya yang telah hancur berkali-kali oleh bencana global yang begitu besar. Dan setiap kali manusia yang tersisa harus memulai dari awal, berjuang, membangun, dan kemudian jatuh lagi. Di Adam and Eve Story mengisahkan sesuatu yang mengejutkan, sebuah siklus kehancuran bumi yang tak terelakkan dan mungkin sudah akan datang lagi. Lalu, mengapa CIA, lembaga intelijen paling kuat di dunia, merasa perlu menyembunyikan dokumen ini? Apa yang membuat buku yang terlihat seperti teori aneh ini begitu berbahaya hingga harus dirahasiakan selama bertahun-tahun? Sederhana saja, ketakutan akan kepanikan massal. Jika benar ada bukti bahwa bencana kataklizmik seperti pergeseran kutub bumi yang tiba-tiba bisa terjadi dalam hitungan hari atau bahkan jam, apa yang akan terjadi pada masyarakat kita? Pemerintah besar seperti CIA mungkin merasa bahwa kebenaran ini terlalu berbahaya untuk diketahui publik. Dunia seperti yang kita tahu mungkin akan runtuh bukan karena bencana alam, tapi karena manusia mulai ketakutan dan bertindak gila. Tapi ada yang lebih dalam dari itu. Dalam teori Chan Thomas disebutkan bahwa peradaban sebelumnya yang hancur oleh bencana yang sama mungkin memiliki teknologi yang jauh lebih maju daripada yang kita miliki sekarang. Jika benar, ini bisa menjelaskan mengapa begitu banyak teknologi kuno yang belum bisa kita pahami sepenuhnya. Pikirkan tentang piramida, Stonehenge, dan bangunan kuno yang tampak mustahil dibuat dengan teknologi masa itu. Bagaimana jika CIA telah menemukan bukti konkret bahwa semua ini terkait dengan siklus kehancuran yang Thomas bicarakan? Sebagai lembaga yang memiliki akses ke informasi paling rahasia, CIA mungkin tahu sesuatu yang kita tidak tahu, bahwa kita sedang berada di ujung siklus kehancuran tersebut. Mereka mungkin telah mempelajari data geologis, menghubungkan titik-titik dari berbagai mitologi kuno, dan menyimpulkan bahwa peristiwa ini bukanlah sekadar teori, melainkan kenyataan yang bisa terjadi kapan saja. Menyimpan informasi ini mungkin adalah cara mereka untuk mencegah masyarakat modern dari runtuh sebelum waktunya. Dan sekarang kita harus bertanya, apa yang sebenarnya mereka sembunyikan dari kita? Apakah benar kita hanya beberapa dekade atau bahkan beberapa tahun dari bencana global yang akan menghapus peradaban kita? Apa yang sudah disiapkan oleh pemerintah dan para elit untuk menghadapi hal ini? Pada akhirnya, rahasia yang tersimpan dalam The Adam and Eve Story mungkin bukan sekadar cerita. Itu bisa menjadi peringatan tentang akhir yang sudah di depan mata. Hanya saja, tidak semua orang diizinkan untuk mengetahuinya. Anda menjalani kehidupan sehari-hari, bekerja, berinteraksi, dan merencanakan masa depan. Namun, di balik layar, ada rahasia besar yang disembunyikan oleh mereka yang memiliki kekuasaan. Rahasia ini, jika terungkap, bisa mengguncang fondasi peradaban kita. The Adam and Eve Story oleh Chan Thomas adalah salah satu dari rahasia-rahasia itu. Dan CIA, lembaga intelijen paling kuat di dunia, memilih untuk menyensor dan merahasiakannya. Pertanyaannya adalah, mengapa? Seperti kebanyakan, hal ini dimulai dengan sesuatu yang tampaknya biasa saja. Buku tersebut awalnya diterbitkan pada 1960-an, berisi teori tentang bencana global yang menghancurkan bumi dalam siklus teratur, pergeseran kutub bumi yang tiba-tiba dan masif, menyebabkan banjir, gempa bumi, dan kehancuran peradaban. Terdengar seperti teori aneh lainnya, bukan? Tetapi ketika CIA memilih untuk menyembunyikan sebagian besar dari dokumen ini dari publik, cerita itu berubah dari sekadar teori menjadi sesuatu yang lebih misterius. Mengapa sebuah badan intelijen yang memiliki akses ke rahasia terdalam dunia merasa perlu untuk menyensor sebuah buku yang terlihat tidak berbahaya? Apa yang mereka takuti jika publik mengetahuinya? Apakah mungkin ada sesuatu yang lebih besar yang mereka sembunyikan?
bukan hanya tentang bencana alam, tetapi tentang pengetahuan yang lebih mendalam tentang peradaban manusia. Bayangkan jika semua yang kita ketahui tentang sejarah peradaban hanyalah sebagian kecil dari cerita yang lebih besar, bahwa sebelum kita ada peradaban-peradaban lain yang telah mencapai puncak teknologi hanya untuk dihancurkan oleh bencana yang sama. Jika benar, ini bisa menjelaskan mengapa CIA merasa perlu untuk menyembunyikan informasi ini dari publik. Mulai dari sini, misteri semakin dalam. CIA jarang terlibat dalam sesuatu yang tidak relevan bagi keamanan nasional. Jika mereka terlibat, berarti ada sesuatu yang mereka ketahui dan kita tidak. Rahasia ini bisa mengubah cara kita melihat masa lalu dan yang lebih menakutkan, masa depan kita sendiri. Apakah bencana besar berikutnya sudah dekat? Kita akan segera menyelami lebih dalam. Untuk memahami mengapa CIA begitu tertarik pada The Adam and Eve Story, kita harus kembali ke tokoh sentral di balik teori kontroversial ini, John Thomas. Seorang ilmuwan dan penulis, Thomas mengemukakan ide yang sangat berani. Bahkan di zamannya, buku ini, meskipun namanya mungkin terdengar seperti cerita religi, sebenarnya jauh dari itu. Ini adalah kisah tentang kehancuran peradaban, siklus bencana global, dan pergeseran kutub bumi yang mendadak. Dalam bukunya, Thomas menyampaikan teori yang menantang logika umum kita tentang sejarah. Menurutnya, bumi telah mengalami beberapa kali siklus bencana alam yang ekstrem, di mana kutub-kutub magnet bumi bergeser secara mendadak, menyebabkan bencana global seperti banjir besar, gempa bumi, letusan gunung berapi, dan kehancuran total peradaban yang ada. Kita tidak berbicara tentang bencana kecil. Ini adalah peristiwa yang bisa menelan seluruh benua, membekukan beberapa bagian dunia dalam es seketika, dan menghancurkan setiap kemajuan teknologi dan budaya yang telah dicapai oleh peradaban-peradaban sebelumnya. Thomas menegaskan bahwa bukan hanya satu, tetapi beberapa peradaban sebelumnya telah mencapai tingkat kemajuan yang sangat tinggi, lebih maju dari yang kita miliki sekarang, tetapi kemudian mereka semuanya lenyap dalam sekejap akibat pergeseran kutub. Atlantis, Lemuria, dan banyak legenda lainnya, menurut Thomas, bukanlah sekadar mitos, tetapi petunjuk samar tentang peradaban-peradaban yang pernah ada sebelum kita. Mereka semua hancur, terhapus dari sejarah oleh bencana global yang tak dapat dihindari. Dan inilah bagian yang menakutkan. Menurut Thomas, kita juga berada di jalur yang sama. Siklus ini katanya tidak dapat dihindari. Pergeseran kutub berikutnya bisa terjadi kapan saja, bukan dalam skala ribuan tahun, tetapi dalam hitungan hari atau bahkan jam. Kita mungkin tidak punya waktu untuk bersiap. Begitu itu terjadi, segala sesuatu yang kita kenal, kota, teknologi, pemerintahan, akan musnah dalam kekacauan global yang tak terkendali. Thomas tidak hanya berbicara tentang mitologi atau teori tanpa dasar. Dalam bukunya, ia mencoba mengaitkan ide ini dengan berbagai fenomena ilmiah modern, seperti perubahan medan magnet bumi yang telah didokumentasikan oleh para ilmuwan. Ia juga menghubungkan pola bencana masa lalu yang ditemukan dalam catatan geologis, fosil-fosil yang membeku mendadak, serta temuan arkeologi yang misterius. Meski teori ini telah banyak dikritik oleh ilmuwan arus utama, ada cukup banyak bukti aneh di luar sana yang membuat kita bertanya-tanya, apakah Thomas menemukan sesuatu yang sebenarnya? Dan inilah yang membawa kita kembali ke CIA. Jika ini hanyalah teori gila tanpa dasar, mengapa CIA merasa perlu untuk ikut campur? Apakah mereka tahu sesuatu yang lebih besar, bahwa mungkin, hanya mungkin, kita benar-benar berada di ambang siklus kehancuran besar berikutnya? Dari sini, misteri semakin dalam. CIA jelas tidak ingin kita tahu seluruh kebenaran tentang teori ini. Tetapi apa yang sebenarnya mereka coba lindungi? Dan mengapa mereka begitu peduli? Mengapa CIA tertarik? Inilah pertanyaan besarnya. Mengapa CIA
badan intelijen yang biasanya berurusan dengan mata-mata, operasi rahasia, dan perlindungan keamanan nasional, tertarik pada sebuah buku tentang pergeseran kutub bumi dan siklus bencana global. Pada pandangan pertama, buku ini tampak seperti teori pinggiran yang tidak berbahaya. Namun, begitu CIA memutuskan untuk menyensor dokumen ini, tiba-tiba misteri itu menjadi jauh lebih besar dari yang kita duga. Sebagai lembaga yang memiliki akses ke informasi paling rahasia di dunia, CIA tentunya tahu lebih banyak daripada kita. Jika mereka tertarik pada The Adam and Eve Story, ini berarti ada sesuatu dalam buku tersebut yang mereka anggap penting, bahkan mungkin berbahaya. Salah satu penjelasan yang masuk akal adalah bahwa dokumen ini menyentuh rahasia yang lebih dalam tentang sejarah peradaban manusia, atau bahkan tentang masa depan kita sendiri. Teori pertama yang paling sederhana adalah bahwa CIA takut akan kepanikan massal. Bayangkan jika masyarakat umum benar-benar percaya bahwa pergeseran kutub bumi seperti yang diprediksi dalam buku ini bisa terjadi kapan saja. Ini bukan hanya sekadar bencana alam biasa, ini adalah kehancuran global yang bisa menghancurkan seluruh peradaban dalam waktu singkat. Kepanikan seperti ini bisa melumpuhkan ekonomi, menghancurkan stabilitas politik, dan memicu kekacauan besar-besaran. Jika publik percaya bahwa siklus bencana global ini adalah nyata dan mungkin sudah dekat apa yang akan terjadi, orang-orang mungkin mulai mempersiapkan diri secara besar-besaran, membangun bunker, membeli persediaan, atau bahkan meninggalkan kota-kota besar dalam eksodus massal. CIA mungkin khawatir tentang efek domino dari ketakutan ini. Ketakutan adalah senjata yang kuat, dan jika tidak dikelola dengan baik, bisa menyebabkan kehancuran tatanan sosial. Namun, ada juga teori yang lebih dalam, bahwa CIA tahu lebih banyak tentang peradaban-peradaban masa lalu yang dibahas dalam buku ini. Dalam The Adam and Eve Story, Jan Thomas menyebutkan bahwa sebelum kehancuran yang disebabkan oleh pergeseran kutub, ada peradaban yang jauh lebih maju daripada kita saat ini. Peradaban-peradaban ini mungkin memiliki teknologi yang telah lama hilang atau tersembunyi, sesuatu yang jika ditemukan kembali bisa mengubah keseimbangan kekuasaan global. Mungkinkah CIA telah menemukan bukti nyata tentang peradaban-peradaban ini? Bukti yang mereka anggap terlalu berbahaya untuk diungkapkan kepada publik. Jika ada teknologi kuno yang bisa membalikkan dominasi geopolitik, mereka tentu akan berusaha merahasiakannya. CIA mungkin takut bahwa dengan mengungkap kebenaran, kita akan membuka pintu bagi penemuan-penemuan teknologi yang tidak siap dihadapi oleh dunia modern. CIA selalu waspada terhadap ancaman terhadap keamanan nasional, baik dari luar maupun dari dalam. Jika teori Jan Thomas tentang bencana global yang tak terhindarkan ini benar, maka itu bukan hanya masalah sains, tetapi juga masalah keamanan nasional. Bagaimana pemerintah akan menjaga kestabilan negara jika mereka tahu bahwa suatu saat, dalam waktu dekat, bencana besar ini akan melanda? Mereka mungkin telah melakukan simulasi atau studi internal tentang dampak dari bencana ini terhadap masyarakat, dan hasilnya mungkin cukup mengerikan untuk membuat mereka memutuskan untuk menyembunyikan informasi tersebut. Selain itu, CIA mungkin telah menghubungkan titik-titik antara buku ini dan penemuan-penemuan ilmiah modern. Misalnya, perubahan medan magnet bumi yang mulai didokumentasikan oleh para ilmuwan bisa menjadi petunjuk awal bahwa pergeseran kutub yang disebutkan Thomas memang akan terjadi. Jika informasi ini benar-benar disatukan, itu bisa memberikan gambaran yang jelas bahwa bencana yang Thomas prediksi bukan sekadar teori konspirasi. Teori lain yang lebih gelap adalah bahwa CIA bersama dengan pemerintah Saudi dan mungkin negara-negara lain sedang melakukan persiapan rahasia untuk menghadapi bencana ini. Mungkin ada bunker-bunker rahasia, perlindungan untuk elit, atau bahkan koloni bawah tanah yang sedang dipersiapkan untuk menghadapi kehancuran yang akan datang.
Jika masyarakat umum tahu bahwa pemerintah sudah bersiap-siap, itu bisa memicu protes besar-besaran atau bahkan pemberontakan. Ada juga spekulasi bahwa peristiwa ini tidak hanya akan terjadi secara alami, tetapi bisa dipicu oleh teknologi atau eksperimen manusia. Bagaimana jika pergeseran kutub ini bisa dipercepat melalui teknologi rahasia atau uji coba yang tidak kita ketahui? CIA mungkin takut bahwa jika teori ini terungkap, orang-orang akan mulai meneliti lebih dalam dan menemukan hal-hal yang tidak seharusnya diketahui oleh publik. Dengan begitu banyak kemungkinan yang terkait dengan buku ini, jelas bahwa CIA tidak bisa mengabaikannya begitu saja. Apa yang mereka ketahui jauh melampaui sekadar teori aneh tentang pergeseran kutub. Mereka memiliki akses ke bukti, data, dan informasi rahasia yang kita, masyarakat umum, mungkin tidak akan pernah ketahui. Dan semakin kita mendalami misteri ini, semakin terlihat bahwa apa yang disembunyikan oleh CIA jauh lebih besar dari yang kita bayangkan. Sekarang kita memasuki wilayah yang paling gelap dan spekulatif dari cerita ini. Mengapa CIA benar-benar memilih untuk menyembunyikan dokumen The Adam and Eve Story? Setelah mengetahui betapa dalamnya teori Chan Thomas, ada beberapa alasan potensial mengapa lembaga seperti CIA akan merasa perlu untuk merahasiakannya. Salah satu alasan paling mendasar adalah menghindari kepanikan massal. Bayangkan jika seluruh dunia mengetahui bahwa pergeseran kutub bumi seperti yang digambarkan dalam buku ini bisa terjadi kapan saja. Kepanikan global bisa memicu berbagai masalah, mulai dari kerusuhan sosial hingga keruntuhan ekonomi. Jika masyarakat umum tahu bahwa kita berada di ambang bencana besar, orang-orang mungkin akan bertindak tanpa rasionalitas. Mereka bisa mulai melakukan pembelian panik, seperti menyimpan makanan dan barang-barang kebutuhan hidup secara berlebihan, meninggalkan kota-kota besar, atau bahkan berkonflik dengan sesama warga untuk mendapatkan sumber daya yang terbatas. Pemerintah dan lembaga intelijen mungkin telah menghitung bahwa efek domino dari kepanikan ini bisa jauh lebih merusak daripada bencana itu sendiri. Untuk menjaga kestabilan, menyembunyikan informasi menjadi pilihan yang tampaknya lebih masuk akal. Teori lain adalah bahwa CIA mungkin telah melakukan persiapan rahasia untuk menghadapi bencana ini. Bayangkan jika ada bunker-bunker bawah tanah, perlindungan khusus untuk elit, atau bahkan koloni-koloni tersembunyi yang sedang dipersiapkan untuk melindungi sekelompok kecil orang dari kehancuran global. Jika publik tahu tentang ini, mereka mungkin akan menuntut akses atau bahkan memberontak karena merasa tidak mendapatkan perlakuan yang sama. Selain itu, ada spekulasi bahwa informasi tentang teknologi kuno atau penemuan arkeologis yang terkait dengan peradaban yang hancur juga bisa menjadi faktor. Mungkin ada penemuan teknologi yang bisa membalikkan keseimbangan kekuasaan secara signifikan. Jika ditemukan oleh masyarakat umum, CIA mungkin merasa perlu untuk menyembunyikan informasi ini untuk menjaga agar penemuan-penemuan ini tidak jatuh ke tangan yang salah atau digunakan dengan cara yang tidak diinginkan. Ada juga kemungkinan bahwa CIA khawatir tentang teknologi atau eksperimen rahasia yang mungkin mempercepat bencana yang digambarkan dalam buku ini. Misalnya, pergeseran kutub mungkin bukan hanya fenomena alami, tetapi juga bisa dipicu atau dipercepat oleh eksperimen teknologi canggih atau bahkan senjata geofisika. Jika pemerintah atau lembaga tertentu sedang mengembangkan teknologi semacam ini secara rahasia, maka mengungkapkan teori tentang pergeseran kutub bisa membahayakan operasi-operasi ini. Menyembunyikan dokumen menjadi cara untuk menghindari pengawasan atau pelaksanaan teknologi yang tidak diinginkan. Menyembunyikan pengetahuan tentang peradaban-peradaban yang hilang juga bisa menjadi alasan. Chan Thomas mengklaim bahwa peradaban-peradaban yang lebih maju dari kita telah hancur dan mungkin ada bukti arkeologis atau geologis yang mendukung klaim ini.
Jika CIA memiliki akses ke informasi yang menunjukkan bahwa peradaban-peradaban ini benar-benar ada, maka informasi ini bisa mengubah cara kita memandang sejarah manusia dan membongkar banyak teori yang selama ini dianggap benar. CIA mungkin ingin menjaga agar informasi ini tetap tersembunyi untuk menghindari perubahan besar dalam pemahaman sejarah atau bahkan dalam kebijakan dan struktur kekuasaan global. Pengetahuan tentang peradaban kuno dan teknologi yang hilang bisa mengacaukan keseimbangan kekuasaan di dunia saat ini. Ada spekulasi bahwa CIA mungkin terlibat dalam riset dan pengembangan yang terkait dengan bencana ini. Jika pergeseran kutub ini benar-benar menjadi ancaman yang nyata, maka lembaga intelijen bisa terlibat dalam penelitian rahasia untuk menemukan cara menghadapinya atau untuk melindungi elit yang memiliki akses ke informasi ini. Mengungkapkan teori ini kepada publik bisa mengganggu riset yang sedang dilakukan atau mengurangi efektivitas strategi perlindungan yang sedang dikembangkan. Dengan semua spekulasi ini, satu pertanyaan besar tetap: apa yang sebenarnya disembunyikan oleh CIA dan mengapa mereka merasa perlu untuk merahasiakannya? Apakah mereka hanya berusaha menjaga ketertiban dan mencegah kepanikan? Atau ada faktor-faktor lain yang jauh lebih gelap dan kompleks yang terlibat? Sekarang kita memasuki wilayah di mana sains, mitologi, dan teori konspirasi bertemu. Apakah ada bukti lain yang mendukung teori Jan Thomas tentang pergeseran kutub bumi dan kehancuran global? Saat kita menyelidiki lebih dalam, beberapa penemuan dan fenomena aneh tampaknya memberikan petunjuk tambahan yang menarik, meskipun seringkali berada di luar jangkauan ilmuwan arus utama. Salah satu bukti yang sering dikaitkan dengan teori pergeseran kutub adalah penemuan fosil-fosil yang membeku mendadak di beberapa lokasi di belahan bumi utara seperti Siberia. Ilmuwan telah menemukan fosil hewan seperti mamut yang tampaknya mati secara tiba-tiba dan terjebak dalam es. Beberapa fosil ini menunjukkan bahwa hewan-hewan tersebut mati dalam posisi yang tampaknya seperti mereka sedang makan atau aktif, seolah-olah mereka terjepit dalam waktu seketika. Ini bisa diartikan sebagai indikasi bahwa perubahan iklim yang ekstrem atau bencana global terjadi secara mendadak, mirip dengan teori pergeseran kutub. Selain penemuan arkeologis, mitologi dari berbagai budaya juga menawarkan petunjuk yang menarik. Cerita-cerita tentang banjir besar, seperti banjir Nabi Nuh dalam Alkitab, atau kisah Atlantis yang tenggelam dalam lautan, bisa dilihat sebagai penggambaran dari bencana global yang dijelaskan oleh Jan Thomas. Jika pergeseran kutub adalah kejadian global yang menenggelamkan seluruh benua, maka mitos-mitos ini bisa jadi adalah catatan budaya tentang peristiwa tersebut, direkam dalam bentuk cerita rakyat dan kepercayaan. Bukti ilmiah yang lebih kontemporer, termasuk studi tentang perubahan medan magnet bumi. Para ilmuwan telah mengamati bahwa medan magnet bumi tidak stabil dan dapat mengalami pembalikan polaritas, di mana kutub utara dan selatan secara bergantian berpindah tempat. Meskipun perubahan ini terjadi dalam jangka waktu ribuan tahun, ada teori bahwa perubahan mendadak dalam medan magnet dapat berkontribusi pada bencana besar seperti yang digambarkan dalam teori Jan Thomas. Perubahan ini mungkin tidak langsung menyebabkan pergeseran kutub secara global, tetapi bisa menjadi petunjuk awal dari pergeseran besar yang sedang berlangsung. Penelitian geologis juga menawarkan bukti-bukti mendukung teori ini. Lapisan sedimen yang ditemukan di berbagai belahan dunia menunjukkan tanda-tanda perubahan dramatis dalam kondisi iklim dan lingkungan, seperti penurunan suhu mendadak atau perubahan besar dalam pola sedimentasi. Hal ini sering diartikan sebagai bukti bahwa bencana besar pernah terjadi di masa lalu, yang bisa saja sesuai dengan teori pergeseran kutub. Namun, penting untuk diingat bahwa banyak dari bukti ini juga memiliki penjelasan alternatif dan kontroversi ilmiah. Misalnya, beberapa ilmuwan berargumen bahwa penemuan fosil yang membeku mendadak
bisa disebabkan oleh bencana lokal, bukan perubahan global. Penelitian tentang perubahan medan magnet bumi juga tidak selalu menunjukkan pola yang konsisten dengan teori pergeseran kutub. Jadi, apakah kita benar-benar berada di ambang bencana global seperti yang diprediksi oleh Chan Thomas? Atau apakah ini semua hanya kebetulan dan penafsiran salah terhadap data yang ada? Sampai saat ini, jawabannya masih samar dan penuh misteri. Tetapi dengan banyaknya petunjuk yang ada, baik dari mitologi kuno, penemuan arkeologis, maupun studi ilmiah modern, mungkin ada benang merah yang menghubungkan semuanya. Dan mungkin, hanya mungkin, kita baru saja menyentuh permukaan dari sesuatu yang jauh lebih besar. Setelah mengupas beberapa bukti yang mendukung teori Chan Thomas dan memahami alasan dibalik ketertarikan CIA terhadap dokumen The Adam and Eve Story, kita tiba pada pertanyaan besar berikutnya. Apa yang bisa terjadi selanjutnya? Apakah ada tindakan yang harus diambil atau langkah-langkah yang harus dipersiapkan, baik oleh pemerintah maupun oleh kita sebagai individu? Jika teori Chan Thomas benar dan pergeseran kutub atau bencana global serupa benar-benar akan terjadi, maka kesiapsiagaan adalah hal yang penting. Ini mungkin bukan hanya tentang membangun bunker atau menyimpan persediaan makanan, tetapi juga tentang memahami dan mempersiapkan diri untuk skenario bencana yang lebih besar. Pemerintah dan lembaga-lembaga mungkin harus mulai memikirkan rencana evakuasi besar-besaran dan sistem perlindungan untuk memastikan bahwa masyarakat tidak hanya selamat, tetapi juga dapat bertahan di tengah kekacauan. Beberapa negara mungkin telah mulai melakukan persiapan rahasia atau eksperimen teknologi untuk menghadapi kemungkinan bencana. Jika memang benar bahwa ada penemuan-penemuan atau teknologi yang dapat membantu menghadapi pergeseran kutub, maka ini harus diungkapkan kepada publik dalam batas-batas tertentu untuk menghindari panik, tetapi tetap memberikan informasi yang berguna. Bagi masyarakat umum, keterbukaan informasi adalah langkah yang sangat penting. Jika ada penelitian atau penemuan yang relevan dengan teori ini, mungkin saatnya untuk menuntut transparansi. Pemerintah dan lembaga penelitian harus lebih terbuka tentang apa yang mereka ketahui dan apa yang sedang dilakukan untuk mengatasi potensi ancaman. Ini bukan hanya tentang menjaga ketertiban, tetapi juga tentang memberi orang-orang kesempatan untuk mempersiapkan diri dengan informasi yang akurat dan berguna. Di sisi lain, penelitian lebih lanjut adalah kunci untuk memahami apakah teori ini memiliki dasar yang kuat. Peneliti, ilmuwan, dan akademisi harus diberi akses ke data dan dokumen yang relevan untuk memastikan bahwa kita tidak hanya bergantung pada teori spekulatif, tetapi juga pada bukti yang solid. Penelitian harus fokus pada memverifikasi atau membantah teori ini dengan data geologis, arkeologis, dan ilmiah yang lebih mendalam. Menghadapi potensi ancaman global memerlukan pendidikan dan kesadaran publik. Masyarakat harus diberi pemahaman yang lebih baik tentang risiko-risiko potensial dan langkah-langkah pencegahan yang bisa diambil. Ini bukan hanya tentang persiapan fisik, tetapi juga tentang membangun ketahanan mental dan emosional. Kesiapan mental untuk menghadapi perubahan besar atau bencana adalah sama pentingnya dengan kesiapan fisik. Mengingat kontroversi dan keraguan yang mengelilingi teori ini, verifikasi independen menjadi sangat penting. Lembaga-lembaga penelitian dan organisasi ilmiah harus melakukan audit dan pemeriksaan ulang untuk memastikan bahwa klaim-klaim dalam dokumen Chan Thomas dan teori-teori terkait tidak hanya didasarkan pada spekulasi. Memastikan kebenaran ilmiah dari teori ini adalah langkah penting untuk menentukan langkah selanjutnya. Pada akhirnya, misteri di balik The Adam and Eve Story dan ketertarikan CIA terhadap dokumen ini menimbulkan banyak pertanyaan yang belum terjawab. Sementara kita terus menggali dan mencari kebenaran, penting untuk tetap berpikir kritis dan tidak hanya menerima teori tanpa bukti yang solid.
kita harus menimbang semua kemungkinan, baik yang rasional maupun spekulatif, untuk memahami apa yang mungkin terjadi dan bagaimana kita bisa mempersiapkan diri dengan baik. Mungkin beberapa jawaban akan terungkap seiring dengan waktu, dan mungkin kita akan menemukan bahwa apa yang kita anggap sebagai teori atau konspirasi sebenarnya adalah bagian dari kebenaran yang lebih besar yang sedang kita pelajari. Dalam perjalanan ini teruslah mencari pengetahuan. Apa yang kita ketahui mungkin hanyalah permulaan dari cerita yang jauh lebih kompleks dan mendalam. Kita sampai pada tahap yang menghubungkan titik-titik antara teori konspirasi yang lebih luas dan The Adam and Eve Story. Ada banyak teori konspirasi yang tampaknya bersinggungan atau bahkan mungkin terkait dengan teori pergeseran kutub Chan Thomas. Pertanyaan besar yang muncul adalah, apakah ada hubungan antara dokumen ini dan teori konspirasi lain yang beredar di luar sana? Salah satu teori konspirasi yang sering dibahas bersamaan dengan pergeseran kutub adalah konspirasi mengenai teknologi geofisika. Beberapa teori menyatakan bahwa pemerintah atau lembaga rahasia mungkin memiliki teknologi untuk memanipulasi medan magnet bumi atau menyebabkan bencana geofisika untuk tujuan tertentu. The Adam and Eve Story bisa jadi dianggap sebagai petunjuk atau bahkan sebagai bagian dari rencana lebih besar yang melibatkan teknologi canggih yang tersembunyi dari publik. Misalnya, ada klaim bahwa eksperimen dengan HAAARP, High Frequency Active Auroral Research Program, sebuah program penelitian cuaca dan ionosfer, dapat mempengaruhi cuaca dan medan magnet bumi. Meskipun program ini secara resmi ditujukan untuk penelitian ilmiah, beberapa teori konspirasi mengaitkan HAARP dengan kemampuan untuk menyebabkan bencana global atau bahkan pergeseran kutub. Jika benar bahwa ada upaya untuk mengontrol atau memanipulasi kondisi bumi, dokumen Chan Thomas bisa jadi merupakan bagian dari informasi yang dipertahankan untuk menjaga rahasia eksperimen ini. Mitos kuno tentang bencana besar dan pergeseran kutub, seperti legenda Atlantis atau kisah-kisah dalam tradisi Maya dan Mesir, seringkali digabungkan dengan teori konspirasi modern. The Adam and Eve Story mungkin dianggap sebagai penjelasan ilmiah yang mencoba menjelaskan mitos-mitos ini secara rasional. Ada teori yang mengklaim bahwa peradaban kuno memiliki pengetahuan atau bahkan teknologi yang hilang yang berkaitan dengan bencana besar. Kaitan antara dokumen ini dan mitos kuno mungkin menawarkan pandangan baru tentang bagaimana pengetahuan kuno tentang pergeseran kutub atau bencana global bisa memengaruhi pandangan dunia saat ini. Apakah mungkin bahwa informasi dalam dokumen ini terhubung dengan pengetahuan kuno yang disembunyikan oleh elit atau pemerintah? Ini bisa memberikan konteks tambahan untuk memahami mengapa dokumen ini begitu penting dan mengapa perlu dirahasiakan. Teori mengenai pemerintahan dunia bayangan atau kelompok elit yang mengendalikan berbagai aspek kehidupan manusia seringkali berhubungan dengan informasi tersembunyi. Tahu rahasia global. Beberapa teori konspirasi berargumen bahwa kelompok-kelompok ini memiliki pengetahuan tentang bencana besar dan menggunakan informasi tersebut untuk keuntungan mereka sendiri, sementara masyarakat umum tidak diberitahu. Dalam konteks ini, The Adam and Eve Story bisa jadi dianggap sebagai dokumen yang memberi petunjuk tentang bagaimana kelompok elit ini mungkin memanfaatkan atau menyembunyikan informasi tentang pergeseran kutub untuk mengontrol populasi. Apakah mungkin bahwa kelompok elit yang mengendalikan pemerintah atau lembaga rahasia tahu lebih banyak tentang bencana ini dan menggunakannya untuk keuntungan strategis mereka? Konspirasi lain yang sering dibahas adalah penyembunyian pengetahuan sejarah dan teknologi oleh pemerintah atau organisasi rahasia. Beberapa teori mengklaim bahwa ada penemuan-penemuan atau teknologi kuno yang telah ditemukan tetapi tidak diumumkan kepada publik karena dapat mengubah banyak hal. The Adam and Eve Story bisa jadi merupakan bagian dari upaya untuk menutupi pengetahuan atau teknologi
yang terkait dengan pergeseran kutub. Dokumen ini mungkin mengandung petunjuk tentang teknologi kuno yang mungkin bisa digunakan untuk menghadapi atau bahkan memanfaatkan bencana global. Dalam hal ini, menyembunyikan informasi ini tidak hanya tentang menjaga rahasia bencana, tetapi juga tentang melindungi pengetahuan dan teknologi yang dianggap terlalu berbahaya atau terlalu revolusioner untuk diumumkan, menghubungkan titik-titik. Dalam menyusun puzzle ini, kita melihat bahwa The Adam and Eve Story bisa jadi merupakan kunci yang menghubungkan berbagai teori konspirasi. Dokumen ini mungkin mengandung petunjuk atau informasi yang tidak hanya relevan untuk pemahaman bencana global, tetapi juga terkait dengan berbagai teori konspirasi yang lebih besar. Apakah ada hubungan yang lebih dalam antara dokumen ini dan teori-teori lain tentang pemerintahan rahasia, teknologi tersembunyi, atau pengetahuan kuno? Apakah mungkin bahwa pengungkapan informasi ini akan membuka lebih banyak rahasia yang selama ini tersembunyi? Pertanyaan-pertanyaan ini menambah lapisan kompleksitas pada misteri The Adam and Eve Story, mengundang kita untuk mengeksplorasi lebih lanjut dan mencari tahu apakah ada kebenaran yang lebih besar yang tersembunyi di balik semua ini. Dengan menghubungkan titik-titik antara teori-teori konspirasi ini, kita mungkin bisa mendapatkan gambaran yang lebih lengkap dan lebih mendalam tentang apa yang sebenarnya terjadi dan apa yang sedang disembunyikan dari kita. Saat kita mendekati akhir dari penjelajahan ini, kita dihadapkan pada pertanyaan yang paling mendalam dan mendesak. Apakah kita akan pernah mengetahui kebenaran di balik dokumen The Adam and Eve Story dan teori pergeseran kutub yang terhubung dengannya? Dengan segala kerahasiaan dan spekulasi yang mengelilingi dokumen ini, tantangan untuk mengungkap kebenaran tampaknya sangat besar. Namun, apakah ada kemungkinan kita akan mendapatkan jawaban yang jelas, atau apakah misteri ini akan tetap tersembunyi? Upaya untuk mengungkapkan kebenaran seringkali melibatkan kerja sama antara jurnalis investigasi, peneliti independen, dan whistleblower. Sejumlah individu dan kelompok telah mencoba untuk mengakses informasi rahasia, menggali arsip, dan berbicara dengan sumber-sumber yang memiliki pengetahuan dalam rangka untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang dokumen ini. Namun, tantangan besar adalah menghadapi hambatan-hambatan keamanan dan birokrasi yang seringkali menutup akses ke informasi yang sangat dibutuhkan. Penting untuk terus mendukung dan mempromosikan penelitian dan investigasi yang transparan, serta memberikan dukungan kepada jurnalis dan peneliti yang berani mengejar kebenaran. Dokumentasi dan wawancara dengan sumber-sumber yang kredibel mungkin dapat memberikan petunjuk tambahan tentang apa yang sebenarnya terkandung dalam dokumen tersebut. Di era digital ini, teknologi dan media sosial dapat memainkan peran penting dalam mengungkapkan kebenaran. Platform-platform ini memberikan akses kepada publik untuk berbagi informasi dan mendiskusikan teori dengan cepat dan luas. Jika ada data atau dokumen yang bocor atau informasi baru yang muncul, media sosial bisa menjadi tempat di mana informasi tersebut menyebar dan mendapatkan perhatian yang lebih besar. Namun, tantangan di sini adalah memverifikasi keabsahan informasi yang beredar. Berita palsu dan teori konspirasi seringkali dapat mengaburkan kebenaran. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa sumber-sumber informasi yang digunakan adalah kredibel dan dapat dipercaya. Ada kemungkinan bahwa pengungkapan resmi bisa terjadi jika ada perubahan dalam kebijakan pemerintah atau tekanan publik yang cukup besar. Jika dokumen ini terbukti memiliki dampak besar pada kebijakan atau kesejahteraan masyarakat, pemerintah, atau lembaga-lembaga terkait mungkin dipaksa untuk mengungkapkan informasi lebih lanjut atau melakukan revisi terhadap kebijakan rahasia mereka. Penting untuk memantau perkembangan kebijakan dan perubahan legislasi yang mungkin mempengaruhi akses publik terhadap dokumen-dokumen rahasia.
inisiatif untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan informasi rahasia juga bisa memainkan peran penting dalam upaya mengungkap kebenaran. Sementara kita menunggu jawaban resmi, evaluasi kritis terhadap informasi yang tersedia tetaplah penting. Menilai teori-teori, bukti-bukti, dan argumen-argumen yang ada dengan pendekatan ilmiah dan skeptis akan membantu kita mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang kebenaran di balik dokumen ini. Berpikir kritis juga membantu dalam memisahkan fakta dari fiksi dan memastikan bahwa kita tidak hanya terjebak dalam spekulasi tanpa dasar. Mengembangkan kemampuan analisis dan pemikiran kritis akan membantu dalam mengevaluasi klaim-klaim yang dibuat mengenai dokumen ini dan teori-teori yang terkait. Akhirnya, kita harus menerima kemungkinan ketidakpastian. Meskipun kita bisa berusaha keras untuk mengungkap kebenaran, ada kemungkinan bahwa beberapa informasi mungkin tetap tersembunyi atau tidak pernah sepenuhnya terungkap. Menerima ketidakpastian ini tidak berarti menyerah pada pencarian kebenaran, tetapi lebih pada memahami bahwa misteri ini mungkin memiliki batasannya sendiri. Kita harus tetap terbuka terhadap kemungkinan baru dan terus mengeksplorasi informasi dengan pikiran yang terbuka dan kritis. Pada akhirnya, misteri di balik The Adam and Eve Story mungkin akan selalu memiliki unsur yang tidak terpecahkan, tetapi upaya kita untuk memahami dan mengungkapkan kebenaran tetaplah berharga. Sebagai penutup perjalanan ini, kita telah mengungkap berbagai aspek dari misteri The Adam and Eve Story, mulai dari alasan dibalik kerahasiaan dokumen ini hingga keterkaitannya dengan teori konspirasi lainnya. Meskipun tantangan untuk mengetahui kebenaran secara penuh sangat besar, penting untuk terus berpikir kritis, melakukan penelitian yang mendalam, dan tetap berkomitmen untuk transparansi dan akuntabilitas. Dalam pencarian kita untuk memahami lebih jauh, kita mungkin akan menemukan bahwa kebenaran adalah sesuatu yang lebih kompleks dan terjalin erat dengan banyak faktor yang berbeda. Tetapi, dengan upaya yang berkelanjutan dan keinginan untuk mengeksplorasi, kita dapat terus mendekati pemahaman yang lebih mendalam tentang misteri ini. Dan mungkin, suatu hari nanti, mengungkap kebenaran yang selama ini tersembunyi di balik tirai rahasia.